Lelaki tua itu mendongak dan langsung membanting tangannya. Dia menjawab dengan sungguh-sungguh, orang-orang kita memang menghadapi invasi oleh musuh-musuh besar. Pria muda di puncak batu nisan itu tersenyum. Apa musuh besar yang kau katakan? Orang-orang buangan di dunia ini. Tepat sekali, kata pria tua itu. Kalau begitu kamu mengunjungiku sekarang, apakah kamu mau memintaku untuk mengambilnya? Pemuda itu bertanya lagi. Pria tua itu menghela nafas pelan dan mengangguk. Pria muda ini terlihat gila, tetapi kekuatan sebenarnya sulit untuk diperkirakan. Yang paling penting adalah bahwa dia tidak terkunci di dunia itu seperti orang buangan lainnya, tetapi muncul di ruang di mana keluarga sipir tinggal. Lelaki tua itu tidak menyadari niat pengaturan tuannya, tetapi lelaki muda itu telah menjadi tetangga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin dia akan berjanji untuk mengambil gambar dalam sentimen ini. Kehidupan monster tua sangat kuat, aku tidak bisa menyingkirkannya. Sekarang aku seperti orang biasa, dan tembakannya tidak membantu. Oh, pemuda itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah mendengar ini, wajah lelaki tua itu melintas dengan ekspresi yang rumit, dan kemudian dia membanting kakinya. Tolong juga bantu saya untuk membantu keluarga sipir. Patriark, jubah hitam rambut ungu di sebelahnya tiba-tiba bergegas. Penjaga makam mengatakan bahwa setelah kehidupan orang-orang, kultivasinya juga dilemahkan. Mengapa para leluhur banyak bertanya kepadanya? Melihat reaksi lelaki tua itu, wajah penjaga kubur itu tidak berubah sama sekali. Begitu dia berbalik, dia melompat turun dari batu nisan. Jalan setapak melewati orang tua itu. Pada saat yang sama, dia membanting dua suara dan mendengar suara itu. Aku bertaruh dengan pasar dan membiarkanku berada di penjara di sini. Billion, sekarang, hari ini, saya masih tidak bisa memecahkan misteri ini. Ketika saya mendengar ini, pria tua dan jubah hitam berambut ungu itu semuanya sedikit di hati. Apakah pemakaman ini di penjara di sini? Jika demikian, dia sebenarnya adalah konfrontasi dengan keluarga sipir. Itu artinya, dia tidak hanya akan membantu keluarga sipir, tetapi bahkan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Setelah membuat penilaian seperti itu, pria tua dan jubah rambut ungu secara alami penuh dengan kecemburuan. Penjaga makam memahami emosi kedua orang itu, memelintir kepalanya dan tertawa kecil. Sudah lama sekali sejak keluargamu berada dalam kelompok ini. Juga sangat jelas bahwa keluarga Panglima Perang telah hancur. Aku harus mengatakan bahwa sekolah lamamu memang benar. Loyalitas, kesetiaan. Tetapi Anda tidak tahu, monster pasar yang lama tidak begitu peduli dengan penjara ini. Apa maksudmu? Lelaki tua itu perlahan berdiri dan sangat memperhatikan kata-kata penjaga kubur itu. Ini melibatkan perselisihan antara sekolah tua dan kaum liberal. Ketika kaum liberal ingin meninggalkan dunia, pada awalnya kedua pihak tidak melakukan perlawanan besar, tetapi melancarkan perdebatan selama beberapa tahun. Poin inti dari kaum liberal adalah bahwa Tuan telah menyerah pada mereka dan menyerahkan dunia. Keluarga sipir mereka juga merupakan eksistensi yang dapat ditiadakan. Sekolah tua itu bersikeras bahwa tuannya akan kembali cepat atau lambat, dan mereka harus tetap berpegang pada misi mereka. Misi ini, orang tua telah sampai hari ini. Karena ada lebih dari satu penjara dengan cara ini, penjaga makam mengangkat bahu. Pasar membangun 6 atau 7 penjara semacam itu di bagian bawah kekacauan. Dia mengulangi proses ini, tetapi telah gagal. Anda menjaga ini. Penjara hanyalah salah satu dari kegagalannya. Apakah Anda mengerti? Barang gagal. Di mana kegagalannya? Dari awal hingga akhir penjara, tidak ada yang melarikan diri. Suara lelaki tua itu sedikit bergetar, dan sikapnya bahkan lebih mengesankan. Apa yang dihabiskan seseorang untuk melindungi hidupnya hanyalah sebuah kegagalan. Itu tidak dapat diterima oleh siapapun. Selain itu, keluarga pengawas telah menghabiskan bertahun-tahun di sini. Bagaimana keluarga ini bisa menerimanya? Penjaga makam masih tersenyum malas, melihat tampilan bersemangat orang tua itu tidak bisa membantu tetapi mendesah. Para dewa kuno yang kacau, sekarang telah berubah menjadi akar dari seluruh kekacauan. Anda benar-benar berpikir bahwa pasar penuh didukung, ditata penjara, dan kemudian ditangkap beberapa orang untuk berada di sini? Apakah orang-orang buangan memiliki kualifikasi ini? Bahkan jika itu sekuat Ming Wei, bagaimana bisa orang-orang seperti Jin Lao masuk ke mata para dewa kuno? 67.356. Berbeda dengan para dewa kuno yang kacau, orang buangan ini bahkan bukan yang kecil. Ketika ini dikatakan, orang tua itu tiba-tiba tertegun. Memang, guru tertinggi mereka haruslah eksistensi metafisik dalam kekacauan. Mengapa ia harus menjaga orang-orang buangan ini di sini? Namun, keluarga sipir tidak akan mencoba mencari tahu niat pemiliknya. Ini tidak sopan, sehingga mereka tidak pernah memikirkan masalah ini. Tuan, mengapa menciptakan dunia ini? Mengapa menciptakan kita? Pria tua itu mengajukan pertanyaan ini dengan susah payah. Masalah ini adalah bahwa para mantan liberal sering menggantung di bibir mereka, dan lelaki tua itu sama-sama memahami posisi kaum liberal. Para penjaga kuburan tersenyum samar. Kamu tidak perlu tahu ini. Bagaimanapun, tuanmu telah menyerah. Kamu tidak harus berjuang untuk melawan. Orang-orang buangan itu ingin pergi. Biarkan mereka pergi. Semua orang senang dan baik. Omong kosong. Jubah hitam berambut ungu untuk waktu yang lama, akhirnya tidak bisa menahan teriakan. Orang tua itu juga berkata, menjaga penjara ini adalah tanggung jawab keluarga sipir kami. Itu juga alasan mengapa Tuan menciptakan kita. Bahkan jika Anda mengatakan bahwa Tuan menyerah, kita tidak akan menyerah. Jika Anda tidak mau membantu kami, maka sayang. Lelaki tua itu sangat menghormati penjaga makam itu, lalu berbalik dan pergi. Jubah hitam berambut ungu juga berada di belakang. Menurutnya, sang patriark murni lebih dari satu gerakan, dan tidak ada yang diminta untuk bertanya pada pria yang tidak kompeten ini. Melihat bahwa keduanya akan pergi, penjaga makam itu berkata, meskipun saya merasa bahwa kegigihan Anda sangat membosankan, saya akan menghargai orang yang bersikeras. Dia berkata bahwa dia berbaring dan tulang-tulangnya tiba-tiba berderit,
Aku sudah terlalu lama di sini. Omong-omong, monumen ini tidak dapat digunakan untuk apapun. Aku ingin melakukan sesuatu. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu menghentikan langkahnya dan menoleh untuk melihat juru kunci itu. Mata yang remang-remang itu tiba-tiba menyala. Maukah Anda membantu kami? Sisi lain, Ming Wei, Luo Zeng dan yang lainnya menghentikan langkah mereka. Jubah hitam berdiri di depan mereka, dan di sebelah jubah hitam itu, seekor kupu-kupu biru menari-nari di sekeliling jubah hitam itu. Kupu-kupu ini indah dan tidak biasa, tetapi mengandung energi yang mematikan. Tempat ini dilarang, kata si perampok hitam samar-samar. Suara itu jatuh, dan di atap di kedua sisi jalan, sosok jubah hitam disorot. Beberapa dewa dan orang buangan tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa langkah mundur. Mereka adalah yang pertama menghadapi sipir, dan mereka secara alami sangat gugup.